Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Muksin Adit Pratama, tentunya di channel Match Production. Oke, happy match. Mudah-mudahan kalian selalu happy setiap harinya ya. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan lagi nih guys. Ada yang tahu kerajaan apa sih yang berdiri di tanah Pasundan? Itu banyak sekali sebenarnya. Kita akan bahas kerajaan kecil-kecil dulu yang dibawahi oleh kerajaan-kerajaan besar di tanah Pasundan. Nah, untuk teman-teman yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker ya, sebagai alat pelindung diri sendiri maupun orang lain terhadap penularan virus COVID-19. Oke teman-teman, happy match semuanya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tentunya sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe channel Match Production dan dukung terus channel ini berkembang agar lebih baik lagi. Kita bahas sejarah-sejarah yang telah mungkin kalian lupakan ya, karena kalian suka main game, melupakan sejarah-sejarah masa lampau ya. Perlu kita pelajari sejarah-sejarah untuk pelajaran kedepannya. Oke, kita intro dulu sebentar ya. Nah, oke, happy match. Kali ini aku akan membahas tentang kerajaan masih di Cianjur ya. Ini kita akan pergi ke abad 2 ya, ke abad kedua Masehi ya, karena banyak sekali berdiri kerajaan-kerajaan kecil, tentunya tepatnya di Cianjur. Begitupun di tempat-tempat lainnya di tanah Pasundan. Nah, kerajaan apa sih? Sebelumnya kita membahas tentang kerajaan Jampang Manggung ya, yang saat ini belum diketemukan di mana letaknya ya. Mungkin ada beberapa orang yang tahu letaknya di mana. Entahlah ya. Kita akan bahas kali ini adalah kerajaan dari pantai selatan. Bukan kerajaannya Rocky dulu dong ya, enggak ya. Ini adalah kerajaan di pesisir pantai selatan, yaitu tepatnya Agrabintapura. Wah, asing bukan? Iya, saya juga asing. Kerajaan apa ini ya? Kerajaan Agrabintapura ya. Kerajaan ini terletak yang saat ini adalah Agrabinta. Pada tahu di Agrabinta ada kerajaan ya. Untuk teman-teman orang Cianjur, pada tahu ada kerajaan di Agrabinta yang saat ini kecamatan Agrabinta. Dulunya adalah sebuah kerajaan Agrabintapura. Kapan sih berdirinya dan kapan bubarnya? Mungkin kalau berdirinya itu abad menurut catatan sejarah itu abad kedua Masehi ya teman-teman semuanya, dan bubarnya mungkin nggak bubar sih, tapi berbaur dengan masyarakat, hilang begitu saja, dan sekarang ikut negara Indonesia itu Agrabintapura. Mungkin itu ya menurut saya, nggak tahu menurut kalian. Oke, kerajaan Agrabintapura ini ya, atau bisa dikenal dengan Tanjung Kidul karena letaknya di Cianjur Selatan. Ya ini ya, tepat sekali, Cianjur Selatan ya. Tanjung Kidul adalah salah satu kerajaan kecil yang dibawahi pemerintahan Salakanegara yang didirikan oleh orang-orang Salakanegara ya teman-teman semuanya. Nah, kok bisa ya? Oh, mungkin orang-orang Salakanegara itu mendirikan kerajaan Agrabintapura di Cianjur Selatan. Berarti ini benih-benih orang-orang Sunda awal-awalnya ini ya. Orang-orang Sunda ya. Monarki yang pernah ada dalam sejarah kerajaan di Tatar Pasundan ini didirikan pada abad kedua Masehi. Wow, abad 2 Masehi. Sekarang abad berapa ya? 22 atau berapa? 21 ya, entahlah, 21 ya, abad 21, abad 2, ratusan tahun yang lalu ya. Udah berlalu sekali untuk kerajaan Agrabintapura. Mungkin saya juga baru mengetahui dari teman saya, karena ada rekomendasi dari teman saya, Kang, bahas dari kerajaan-kerajaan di Pasundan itu banyak sekali. Agrabintapura, ada Jampang Manggung ya. Nah,
menyangkut kerajaan Agrabintapura ini, teman-teman semuanya ya. Jadi sejarahnya kan didirikan pada abad kedua Masehi ya oleh Prabu Lamansakti ya, Sweta Lamansakti, adik kandung kedua dari Prabu Dewa Waman I Salakanegara. Jadi dari Raja Salakanegara atau Dewa Waman ini yang mendirikan ini adalah adik kandung dari raja itu ya, Dewa Waman I. Jadi itu dari kerajaan Salakanegara. Nah, raja ini memiliki istri yang berasal dari negeri Singgala. Mana ya itu Singgala? Singgala itu adalah yang saat ini adalah Sri Lanka. Negara Sri Lanka, jauh sekali ya. Mungkin dulu emang benar sekali karena nenek moyang kita adalah pelaut ya. Jadi kerajaan-kerajaan dulu mungkin suka ngelaut pulau ke pulau, bahkan bisa ke negeri orang, bahkan sampai ke Sri Lanka dan dapat istri dari sana ya, dari kerajaan Salakanegara ini. Nah, untuk terletak kerajaan Salakanegara, kerajaan Agrabintapura ini terletak di Agrabinta atau kecamatan Agrabinta saat ini, tepatnya di Cianjur Selatan di pesisir pantai setelah kecamatan Sindangbarang. Mungkin asing ya untuk teman-teman yang baru mendengar ini. Kalau dituju dari kota Bandung itu menempuh 4-5 jam ya, melewati kecamatan Naringgul, kecamatan Cidaun, Sindangbarang, baru Agrabinta. Dari kota Cianjur itu lumayan sama ya, hampir 5 atau 6 jam untuk menempuh jarak tempuh ke sebelah selatan, yaitu berarti tepatnya Cianjur Selatan, Jawa Barat bagian selatan tentunya ya, untuk terletak kerajaan Agrabintapura yang saat ini adalah kecamatan Agrabinta tersebut. Nah, kerajaan ini sejaman dengan Aki Sugimanca ya, dari kerajaan Jampang Manggung. Oh, jadi ada sangkut pautnya yang kerajaan hilang itu ya, Jampang Manggung, karena menurut sejarawan belum ada bukti-bukti yang yang mendukung gitu tentang kerajaan Jampang Manggung ini, karena hanya sebuah tapak saja ya yang saya bahas di video sebelumnya. Nah, siapa sih Aki Sugimanca ini? Adalah tak lain adalah adik kandung dari Aki Tirem, leluhur raja-raja Sunda yang pertama kali mendirikan kerajaan Sunda di Pulau Sari, Banten abad kedua Masehi. Abad kedua Masehi berarti sejaman ya untuk asal usul Agrabintapura ini ya, dari kerajaan Salakanegara, dan adik dari Raja Salakanegara yang mendirikan kerajaan Agrabintapura di Agrabinta ini ternyata sejaman dengan kerajaan-kerajaan Pulau Sari yang ada di Banten. Asal usul orang-orang Sunda, mungkin nenek moyang, bisa jadi nenek moyang ataupun bisa jadi leluhur orang-orang Sunda ya. Tuh, karena Sunda juga itu kerajaan ya, atau Sunda itu bisa disebut agama juga bisa, mungkin dulunya, kan saat ini udah hampir semua orang hampir Islam, tapi dulu itu Sunda. Setelah kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang Sunda ini, dari mana asalnya suku Sunda ini. Oke, untuk teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan share ke banyak orang ya yang suka dengan sejarah-sejarah yang lampau yang mungkin kita lupakan. Jangan pernah kita lupakan untuk sejarah-sejarah, tentunya untuk orang Sunda. Jangan pernah melupakan sejarah kalian semuanya. Oke. Orang Sunda mah ya tompoho kalau leluhur ranjen tanya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Untuk video kali ini, thank you udah nonton sampai beres
good job. Pokoknya kita akan bahas selanjutnya adalah asal usul suku Sunda. Nantinya kita akan bongkar sejarah-sejarah masa lampau orang-orang Sunda. Thank you sudah menonton video kali ini. Aduh, banyak thank you-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.